Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Komang Trisnaya Jayani, NIM 18130310337 dari Program Studi Pendidikan Kimia kelas 5B. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Biokimia 2, yaitu LKM 10. Baik, langsung saja menuju slide yang pertama. Soal nomor 1, jelaskan metabolisme nitrogen berikut ini. Nah, pertama-tama itu terjadi fiksasi nitrogen di mana N2 berubah jadi NH4+, kemudian terjadi nitrifikasi di mana NH3 itu berubah menjadi NO2-, kemudian menjadi NO3-. Selanjutnya terjadi denitrifikasi di mana NO2- dan NO3- berubah menjadi N2. Selanjutnya itu terjadi asimilasi nitrogen di mana NH4+ itu menjadi nitrogen organik, dan yang terakhir itu terjadi deaminasi di mana nitrogen organik berubah menjadi NH4+. Selanjutnya, soal nomor 2, jelaskan proses transaminasi yang terjadi dalam tubuh manusia dan berikan contoh. Transaminasi memiliki peran untuk distribusi N pada asam amino dan degradasi asam amino. Adapun enzim yang terlibat dalam transaminase atau aminotransferase di mana yang melibatkan pasangan amino dengan asam alfa keto. Nah, di sini dibagi menjadi dua, yaitu ada GOT dan GPT, di mana GOT sendiri adalah glutamat oksaloasetat trapsainase dan GPT adalah glutamat pirufat trapsainase, di mana serum GOT dan GPT atau SGOT dan GPT itu menjadi parameter fungsi hati. Selanjutnya, soal nomor 3, jelaskan penyakit yang muncul karena gangguan metabolisme nitrogen dalam tubuh. Nah, yang pertama itu ada homocystinuria, di mana kelainan bawaan yang mana tubuh itu tidak bisa memproses blok pembangunan protein tertentu dengan benar. Selanjutnya ada ataksia Friedreich, di mana penyakit ini terjadi ketika protein jenis frataxin dalam tubuh itu berkurang dan memicu kerusakan pada saraf yang mengendalikan kemampuan berjalan dan kerja jantung. Kemudian selanjutnya ada fenilketonuria, di mana penyakit ini terjadi pada saat kadar asam amino atau protein fenilalanin dalam darah itu terlalu tinggi. Kemudian yang terakhir ada maple syrup urine disease atau MSUD, di mana penyakit ini terjadi ketika tubuh tidak mampu menyerap asam amino. Selanjutnya, soal nomor 4, siklus urea merupakan suatu lingkaran proses di mana ornitin dikonversi menjadi orginin atau melalui pembentukan citrulline yang kemudian dipecah menjadi urea dan ornitin. Gambarkan siklus urea tersebut secara lengkap. Nah, untuk gambar dari siklus urea sendiri itu sudah saya sajikan pada slide, di mana siklus urea merupakan suatu reaksi pengubahan amonia atau NH3 menjadi urea atau NH2 dua kali CO. Reaksi kimia ini sebagian besar berlangsung di hati dan sedikit terjadi di ginjal. Untuk tahapan reaksi pengubahan amonia menjadi urea tersebut terdiri atas 5 tahapan reaksi yang disebut dengan siklus urea, di mana 2 tahapan itu terjadi di mitokondria dan 3 tahapan lainnya terjadi di sitoplasma. Selanjutnya, soal nomor 5, jelaskan degradasi asam amino dan hubungannya dengan siklus asam sitrat berikut. Nah, berdasarkan gambar tersebut, ketika degradasi asam amino, gugus alfa amino itu dihilangkan dari kerangka karbon sehingga dihasilkan satu atau lebih intermediate metabolik. Kemudian, kerangka karbon yang terdiri atas 20 asam amino standar itu diubah menjadi 7 molekul, di mana asam amino yang didegradasi akan diubah menjadi pirufat, alfa ketoglutarat, succinyl-CoA, fumarat, dan oksaloasetat atau disebut asam amino glukogenik, sebab asam amino ini dapat digunakan untuk mensintesis glukosa. Slide selanjutnya. Nah,
Hal tersebutlah yang disebabkan oleh intermediate siklus asam sitrat dan pirufat yang dapat diubah menjadi fosfor 0 pirufat dan selanjutnya menjadi glukosa melalui jalur gluconeogenesis. Hal ini berbeda dengan asam amino ketogenik karena menghasilkan benda-benda keton. Kemudian, asetil-CoA juga dapat digunakan untuk mensintesis lipid. Dari 20 asam amino ketogenik murni, itu ada ILE, PHE, TRP, dan TRY adalah asam amino ketogenik dan glukogenik sebab asam amino karbonnya itu membentuk asetil-CoA atau asetoasetil-CoA. Sedangkan atom karbon yang lain itu membentuk prekursor untuk biosintesis glukosa 14 asam amino dan sisanya adalah asam amino glukogenik murni. Nah, selanjutnya soal nomor 6. Jelaskan fungsi dengan jalur pentosa fosfat serta gambarkan secara lengkap. Nah, fungsi dari jalur pentosa fosfat sendiri itu adalah untuk menghasilkan NADPH dan ribosa 5-fosfat, yang mana NADPH itu digunakan pada reaksi biosintesis yang memerlukan ekivalen produksi dan ribosa 5-fosfat itu digunakan untuk mensintesis RNA, DNA, dan NAD+, flavin, adenin, dinukleotida atau FAD, ATP, koenzim A, serta molekul yang penting lainnya. Nah, untuk tahapannya itu ada 2 tahapan. Tahap pertama itu terjadi reaksi oksidasi yang mengubah glukosa 6-fosfat menjadi ribulosa 5-fosfat yang menghasilkan 2 molekul NADPH. Kemudian tahap kedua itu terjadi isomerasi ribulosa 5-fosfat menjadi ribosa 5-fosfat dengan reaksi inti dari jalur pentosa fosfat sebagai berikut. Nah, reaksinya itu tertera pada slide di mana glukosa 6-fosfat ditambah dengan 2 NAD+ ditambah dengan H2O atau air itu menghasilkan ribosa 5-fosfat plus 2 NADPH plus CO2. Selanjutnya, soal nomor 7, jelaskan gambar berikut. Nah, sudah jelas tertera pada slide, gambar tersebut merupakan gambar dari metabolisme protein, di mana pada proses ini sisa dari metabolisme protein itu memiliki karbon dioksida dan HO2 dalam bentuk gas yang kemudian diangkut oleh plasma darah dalam pembuluh darah dan menuju ke paru-paru untuk akhirnya diekskresikan keluar tubuh, yang keluar dari tubuh ini berupa CO2 dan merupakan limbah dari proses metabolisme protein. Sementara H2O itu di dalam bentuk cairnya yang diangkut menuju ke kulit dan juga ginjal akan diekskresikan atau dikeluarkan ke dalam bentuk keringat dan saat sampai di ginjal itu akan diekskresikan ke dalam bentuk urin. Selanjutnya, soal nomor 8. Jelaskan metabolisme protein dalam menghasilkan energi seperti gambar berikut. Nah, mula-mula protein tersebut masuk ke dalam tubuh manusia melalui pencernaan. Kelebihan protein itu akan dirombak dalam hati dan kemudian perombakan protein atau asam amino di hati itu terjadi dalam siklus ornitin. Sisa metabolisme protein adalah amonia. Ornitin sendiri ini akan diubah menjadi sitrulin, kemudian sitrulin diubah menjadi arginin, dan terakhir arginin itu akan diubah menjadi urea. Kemudian urea akan dibuang dengan urin melalui ginjal. Selanjutnya, perombakan protein pada hati terbagi menjadi 2 jenis, di mana senyawanya ada yang mengandung N seperti Na3 dan NH4OH, dan senyawa tanpa mengandung N. Na3 dan NH4OH akan melakukan sintesis urea dalam hati. Urea ini dibawa oleh darah dan dikeluarkan melalui urin. Senyawa tidak mengandung unsur N akan disintesis menjadi bahan baku karbohidrat dan lemak, selanjutnya melakukan oksidasi dan akan menghasilkan energi. Oksidasinya sendiri bisa dilakukan melalui glikolisis, siklus Krebs, jalur transport elektron, dan akhirnya menghasilkan energi. Selanjutnya, soal nomor 9. Jelaskan metabolisme protein secara lengkap sesuai dengan link yang tersedia. Nah, metabolisme dibagi menjadi 2 yang meliputi anabolisme dan katabolisme. Anabolisme memiliki pengertian yaitu proses yang membutuhkan energi di mana kecil molekul itu bergabung untuk membentuk molekul yang lebih besar.
Mohon maaf, selanjutnya untuk katabolisme itu merupakan proses pelepasan energi di mana molekul besar itu diubah menjadi yang lebih sederhana atau lebih kecil. Kemudian dapat dibentuk oleh asam amino non-esensial transaminase dan transfer gugus amina menjadi asam keto. Kemudian pada saat digunakan untuk energi, asam amino itu mengalami deaminasi oksidatif, yang mana amonia dan asam keto itu diproduksi sebagai produk sampingan dari deaminasi oksidatif. Selanjutnya, soal nomor 10. Jelaskan siklus urea sesuai dengan slide pada link yang telah tersedia. Nah, berikut ini saya sajikan gambar terkait dengan siklus urea yang tersedia pada slide tersebut. Selanjutnya, untuk penjelasannya ada di slide selanjutnya. Nah, untuk siklus urea itu ada 5 tahapan. Tahapan pertama dengan peran enzim karbamoil fosfat sintase, ion amonium itu bereaksi dengan CO2 dan menghasilkan karbanoil fosfat. Dalam reaksi ini dibutuhkan energi dan ATP. Mohon maaf, energi dari ATP. Kemudian yang kedua itu dengan peran enzim ornitin karbamoilase. Karbanoil fosfat bereaksi dengan L-ornitin menghasilkan L-citrulin dan gugus fosfat dilepaskan. Kemudian yang ketiga dengan peran enzim oragininosuksinat sintase, L-citrulin bereaksi dengan L-aspartat menghasilkan L-arginin suksinat. Reaksi ini juga membutuhkan energi dari ATP. Selanjutnya soal tahapan yang keempat di mana dengan peran enzim argininosuksinat liase, L-argininosuksinat dipecah menjadi fumarat dan L-arginin. Dan tahapan yang terakhir yaitu tahapan kelima dengan peran enzim arginase, penambahan H2O terhadap L-arginin akan menghasilkan L-ornitin dan urea. Nah, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan terkait dengan tugas mata kuliah Biokimia 2 yaitu LKM 10. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Saya tutup dengan Parame Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.